Assalamualaikum siswa kelas 11 MIPA. Sekarang kita akan membahas sesi kesetimbangan yang keempat, yaitu tentang pergeseran kesetimbangan atau dikenal dengan azas Le Chatelet. Menurut Le Chatelet, jika pada suatu keadaan setimbang diberi gangguan atau aksi, maka kesetimbangan akan bergeser atau bereaksi untuk memperkecil pengaruh aksi tersebut. Nah, aksi atau gangguan apa saja yang bisa membuat suatu kesetimbangan kimia bergeser? Yang pertama adalah pengubahan jumlah komponen zat, bisa sebagai reaktan ataupun penambahan pada produk. Kemudian yang kedua adalah adanya perubahan tekanan. Yang ketiga adanya perubahan volume, dan yang keempat adanya perubahan suhu. Untuk gangguan atau aksi yang disebabkan oleh poin 1 sampai 3 berarti adanya perubahan jumlah zat, perubahan tekanan atau perubahan volume, dia bergeser karena harga K-nya tetap. Sementara untuk perubahan suhu, kenapa terjadi perubahan? Kalau terjadi perubahan suhu kesetimbangan bergeser, karena dia bergeser karena harga K-nya berubah. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Untuk kesini dulu, yang kedua dan tiga. Untuk perubahan volume dan tekanan itu berlaku atau terjadi pada kesetimbangan yang berfasa gas. Kalau pada suatu kesetimbangan tekanan diperbesar, itu berarti artinya volumenya diperkecil, karena tekanan adalah lawan dari volume. Sebaliknya kalau tekanan diperkecil, maka berarti volumenya diperbesar. Nah, untuk contoh kesetimbangan nitrogen plus hidrogen menjadi amoniak, jika ditambah gas nitrogen dalam keadaan setimbang ini, kalau ditambah nitrogen, maka kesetimbangan akan bergeser untuk mengurangi gas nitrogen tersebut, untuk mengurangi aksi. Jadi dia akan bergeser ke kanan, karena reaktannya ditambah. Sebaliknya kalau produknya ditambah NH3, di sini yang ditambah, maka dia akan bergeser, kesetimbangan akan bergeser ke kiri atau ke arah reaktan. Bagaimana kalau dalam suatu industri amoniak, biasanya amoniak yang terbentuk itu dipisahkan, berarti amoniaknya dikurangi. Karena amoniaknya dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan supaya komposisi produk dan reaktannya menjadi tetap sesuai dengan harga K-nya. Berarti kesetimbangan akan bergeser ke arah produk kalau produknya dikurangi. Kemudian bagaimana dengan perubahan tekanan dan volume? Nah, untuk perubahan tekanan, kalau tekanannya diperbesar, tekanan diperbesar atau dengan kata lain volumenya diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. Sebaliknya kalau tekanannya
diperkecil atau dengan kata lain volumenya diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke koefisien yang besar. Jadi misalnya nih, keseimbangan nitrogen dan hidrogen menjadi amoniak. Kalau tekanannya diperbesar, maka keseimbangan akan menuju ke jumlah koefisien yang kecil. Di kiri koefisiennya jumlahnya 4, di kanan 2, maka kalau tekanan diperbesar akan bergeser ke kanan. Sebaliknya kalau misalnya volumenya diperbesar di reaksi keseimbangan ini, volume diperbesar artinya tekanannya diperkecil. Maka keseimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang besar. Untuk keseimbangan nitrogen dan hidrogen ini, di kiri koefisiennya 4, di kanan 2, maka kalau volumenya diperbesar, keseimbangan akan bergeser ke kiri. Karena koefisiennya lebih besar daripada kanan. Kemudian, bagaimana dengan perubahan suhu? Maka, jika, Ibu tulis di sini aja, jika suhu dinaikkan berarti suhu ditambah, maka keseimbangan akan bergeser. Kalau suhunya dinaikkan, maka reaksinya akan endoterm, berarti bergeser ke endoterm, ke menyerap panas, menyerap suhu yang dinaikkan tadi. Sebaliknya, kalau suhu diturunkan, suhunya dikurangi, maka keseimbangan akan bergeser ke arah eksoterm. Jadi kalau suhunya dinaikkan, dia reaksi keseimbangan akan ke endoterm, akan menyerap panas. Sebaliknya kalau suhunya diturunkan berarti suhunya lebih rendah, maka keseimbangan akan bergeser ke eksoterm, ke melepas panas. Sehingga suhunya akan menjadi stabil. Itulah prinsip dari pergeseran keseimbangan atau dikenal dengan Assassele-Chatelet. Sekarang kita ke contoh soal yang pertama. Dalam larutan Fe3+ yang berwarna kuning, kalau diberi ion tiosianida, maka akan membentuk keseimbangan membentuk ion feritiosianida yang berwarna merah. Kemudian, apabila ke dalam sistem yang sudah setimbang ini diberi larutan kalium tiosianida, maka apa yang terjadi dalam keseimbangan? Larutan kalium tiosianida, maka dia dalam larutannya terionisasi menjadi K++ tiosianida. Nah, berarti dalam keseimbangan ini ditambahkan tiosianida. Karena ditambahkan salah satu pereaksi, maka keseimbangan akan bergeser ke arah kanan. Karena ke arah kanan, maka warna larutan menjadi lebih muda, tidak, malah lebih tua ya, karena dia akan berwarna lebih merah. Kemudian larutan KSCN tidak memberi dampak. Nah, dengan adanya penambahan tiosianida, maka keseimbangan bergeser ke kanan, berarti pernyataan B salah. Ini juga menjadi lebih muda, salah, karena warnanya justru menjadi lebih merah ya. Kemudian ion tiosianida akan mengendap sebagai feritiosianida. Ternyata dia tetap larut sebagai ion kompleks. Maka jawaban ini yang C salah. Ion feri akan mengendap sebagai ferihidroksida. Di sini tidak ada hidroksida, maka pernyataan D juga salah. Warna merah larutan menjadi lebih merah. Nah, inilah jawaban yang sesuai. Jadi karena penambahan zat bereaksi, maka keseimbangan akan bergeser ke produk. Sehingga warnanya menjadi, karena bergeser ke kanan, maka warna merahnya menjadi
lebih tua. Sekarang soal yang kedua. Keseimbangan kimia berikut yang menghasilkan produk reaksi lebih banyak jika volume dikecilkan. Volume diperkecil itu artinya tekanannya diperbesar. Maka keseimbangan tersebut akan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih kecil. Jadi kalau ini ada gas dengan volume yang sama, nah dimampatkan, berarti volumenya diperkecil, berarti dimampatkan, maka akibatnya tekanannya menjadi besar. Dan keseimbangan yang ada di sistem ini akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. Sekarang kita lihat satu persatu. Untuk A, yang dilihat tentu saja adalah yang fasa gasnya ya. Di sini nomor A di kiri solut dan gas, kemudian yang kanan gas. Lihat, koefisien gas sebelah kiri 1, jadi untuk yang A, yang di kiri 1, yang kanan 1. Untuk yang B, lihat, di kiri nggak ada gasnya. Di kanan 1. Yang C, di kiri 2, di kanan juga 1 ditambah 1. Jadi koefisiennya 2, yang sama-sama gas ya. Kemudian D juga sama-sama gas, lihat yang D. Di kiri koefisiennya 1, di kanan koefisiennya 2. Ini jumlah koefisien. Kemudian yang E, di kiri berapa? 2 ditambah 1. 3 koefisiennya. Di kanan koefisiennya 2. Dia akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. Berarti bergeser ke arah produk yang koefisiennya kecil adalah yang E. Sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Keseimbangan SO2 plus O2 membentuk gas SO3, reaksinya adalah eksoterm. Ini eksoterm. Kemudian pada volume 200 mili terjadi keadaan setimbang. Kemudian pada suhu tetap. Suhu tetap berarti harga K-nya tetap. T tetap, maka harga K-nya tetap. Nah, kemudian volumenya diperbesar. Dari 200 menjadi 1000. Volume diperbesar artinya tekanannya diperkecil. Maka keseimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih besar. Sekarang lihat, koefisien di kiri berapa? 3. Koefisien di kanan 2. Maka keseimbangan akan bergeser ke kiri. Karena di sini koefisiennya 3. Nah, karena bergeser ke kiri, maka perhatikan optionnya. Setelah sistem kembali dalam keadaan setimbang, maka konsentrasi gas oksigen akan menjadi setengah dari mula-mula. Kan karena volumenya diperbesar, keseimbangan bergeser ke kiri. Maka logikanya konsentrasi gas oksigen justru bertambah, bukan berkurang. Bukan menjadi setengahnya, tapi lebih dari konsentrasi awalnya. Kemudian, konsentrasi SO3 sama dengan konsentrasi mula-mula. Kalau sama dengan konsentrasi mula-mula, artinya keseimbangan tidak bergeser. Padahal kan dia bergeser ke kiri. Berarti ini juga
salah. Tekanan sistem menjadi 5 kali dari tekanan sistem mula-mula, lebih besar artinya. Nah, justru kalau volume diperbesar, tekanannya menjadi diperkecil, maka pernyataan ini salah. Tekanannya menjadi 1/5-nya, bukan 5 kalinya. Kemudian, konsentrasi gas SO3 menjadi lebih kecil dari konsentrasi semula. Karena keseimbangan ini bergeser ke kiri, maka tentu saja akibatnya konsentrasi SO3 menjadi berkurang. Maka pernyataan D benar. Perubahan yang terjadi tidak dapat diramalkan. Justru tadi kita bisa meramalkan ke arah mana keseimbangan bergeser, yaitu ke arah kiri. Jadi pernyataan E itu salah. Jadi yang benar adalah, yang tepat dari option yang ada adalah jawaban D. Nah, dengan demikian maka materi tentang keseimbangan kimia sudah selesai. Semoga semua kalian pahami tipe-tipe soalnya, bagaimana menjawabnya, dan yang penting adalah bagaimana kalian memahami konsep dari keseimbangan, dan untuk mengerjakan soal bagaimana memahami maksud dari soalnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.